Oke, selamat datang kembali di channel Komitmennya yang akan menjelaskan seputaran tips dan trik teknologi dan informasi. Yeay. Oke, pada kesempatan kali ini dan di video ini kita akan mempelajari mengenai security fundamental. Nah, security fundamental itu apa, teman-teman? Jadi security fundamental adalah konsep dasar ya yang menjadi pondasi untuk melindungi sistem informasi dan data dari ancaman keamanan. Hal ini mencakup prinsip-prinsip kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data serta sumber daya sistem informasi. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian prinsip-prinsip utama dari security fundamental itu meliputi yang pertama ada CIA Triad. CIA itu apa? CIA merupakan kepanjangan dari confidentiality, kemudian integrity, dan juga availability. Seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya ada triple A. Apa itu triple A? Authentication, Authorization, and Accounting. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada risk management, yang kemudian ada incident response, yang kemudian yang terakhir ada security policy. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, nantinya dari sini kita akan lakukan slashing ataupun pembahasan teman-teman terkait dengan security fundamental ini satu per satu. Ya teman-teman ya. Kemudian tujuan dari security fundamental itu apa? Tujuan dari security fundamental adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman, melindungi aset organisasi, dan menjaga kepercayaan serta kepatuhan terhadap regulasi atau standar keamanan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu merupakan introduction ataupun pengenalan seputar dengan security fundamental. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita akan membahas satu per satu. Kita lanjut ke next page ya teman-teman ya. Oke. Nah, seperti apa yang sudah saya singgung sebelumnya tadi teman-teman, di mana di dalam prinsip dari security fundamental itu ada CIA Triad. Seperti itu ya teman-teman. Yang kemudian hal ini membahas ada 3 macam di dalam CIA Triad ataupun 3 pilar di dalam security information ini ya teman-teman ya. Nah, yang pertama itu ada confidentiality. Nah, jadi confidentiality itu protect information from unauthorized disclosure. Nah, jadi confident itu kan secara kalau kita terjemahkan itu artinya adalah kerahasiaan teman-teman ya. Jadi tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk melindungi informasi agar hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang ataupun terotorisasi itu tadi teman-teman seperti itu. Nah, tujuannya adalah untuk mencegah akses yang tidak sah atau untuk mencegah adanya kebocoran data sensitif yang kita miliki ataupun tidak yang dimiliki oleh suatu organisasi ataupun instansi ya teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kemudian integrity ataupun integritas teman-teman. Jadi tujuan dari integrity itu apa? Jadi tujuannya adalah protect information from unauthorized change. Jadi hal ini ditujukan untuk memastikan bahwa data atau informasi tetap akurat dan tidak diubah tanpa izin. Hal ini bertujuan untuk menjaga keaslian dan keandalan data serta mencegah modifikasi yang tidak sah. Seperti itu teman-teman. Jadi di dalam integrity ini untuk secara singkatnya adalah untuk mencegah adanya modification ataupun modify dari data yang kita miliki ataupun di dalam suatu instansi ataupun organisasi terkait adanya perubahan oleh user yang tidak terotorisasi ataupun yang tidak sah. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian availability ataupun ketersediaan. Nah, hal ini menjamin bahwa sistem layanan dan data selalu tersedia bagi pengguna yang berwenang ketika dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk menghindari gangguan akses yang dapat menghambat operasional. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi bayangkan di dalam availability ini teman-teman memiliki sebuah laptop yang mana di dalam availability ini di dalam laptop yang teman-teman miliki pastinya membutuhkan adanya daya ya teman-teman ya, entah itu dari baterai ataupun dari power. Nah, jadi ketika kita membutuhkan laptop ini itu ya diharapkan setiap kali kita membutuhkan itu dia selalu ada dan bisa kita
gunakan. Dan tentunya di dalam penggunaan dari laptop pribadi kita itu hanya kita ataupun user yang terotorisasi saja yang bisa untuk menggunakannya teman-teman. Dan sewaktu-waktu ketika kita membutuhkan selalu bisa terakses. Nah, kalau ngomongin yang lebih global ataupun yang lebih luas lagi, availability berbicara tentang sebuah server seperti itu ya teman-teman ya. Jadi server itu diharapkan ketika kita ingin mengakses, nah selalu dapat diakses oleh setiap orang yang memang terotorisasi itu tadi, seperti itu ya teman-teman ya, secara mudahnya. Oke, kita coffee break terlebih dahulu. Kita lanjut ya teman-teman ya ke next page. Nah, di dalam next page ini teman-teman terdiri dari triple A terkait dengan prinsip security fundamental yang sudah sempat disinggung sebelumnya tadi teman-teman. Nah, triple A itu apa? Triple A adalah Authentication and Authorization Access Control Process. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa untuk membaca, triple A memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses, memiliki akses yang tepat sesuai dengan otorisasinya, dan segala aktivitas dapat dipantau serta diaudit untuk keamanan sistem yang lebih baik. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini terdapat ya teman-teman, maaf ya. Di sini terhadap simulasi ataupun ilustrasi teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya identification, kemudian ada authentication, kemudian ada authorization, kemudian ada accounting teman-teman. Nah, kita fokus ke gambar yang pertama dulu teman-teman. Ya, di sini terdapat adanya identification. Nah, identifikasi itu apa? Identifikasi bahwa si user ini memang benar-benar merupakan user yang memang benar-benar valid teman-teman. Ya, nah contoh di dalam identification ini terdapat laptop yang kemudian ada username McCapel ya, seperti itu teman-teman, ataupun seseorang ini. Nah, jika memang terdapat di dalam list, maka hal ini berhasil untuk dilakukan identifikasi, seperti itu ya teman-teman ya. Oh iya, namanya McCapel loh, terus ada namanya juga komitmen loh, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk yang pertama itu melakukan identification. Ya. Kemudian ada authentication. Di sini ada ilustrasi bahwa si user difokuskan untuk melakukan input ke dalam password ya teman-teman ya. Untuk melakukan input password. Nah, ini yang dinamakan dengan authentication. Ketika dari username ini match atau terdapat di dalam suatu list, contoh teman-teman ingin login ya, login account Google seperti itu. Tentunya kan untuk yang pertama kita menginputkan username ya teman-teman ya, ataupun account Google kita, apakah akun Google ini yang kita miliki itu ada apa enggak, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau enggak ya pasti Google-nya pasti bilang, oh ini enggak tersedia loh gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan identification. Kemudian di dalam authentication kita disuruh untuk input password seperti itu teman-teman. Kalau memang passwordnya itu match ataupun cocok, maka kita akan lanjut ke next step. Nah, next step yang berikutnya apa? Di sini ada authorization. Nah, kalau memang username dan password yang kita inputkan dari keduanya ini valid, maka akses granted ataupun akses disetujuin teman-teman, seperti itu ya. Kalau dari user ataupun password ini nggak match ataupun nggak cocok, pasti di sini akan deny di dalam authorization ini ataupun dilakukan penolakan. Oh, ini passwordnya salah loh, kayak gitu. Password salah gitu ya, ataupun username salah, nggak valid, seperti itu teman-teman. Nah, itu yang dinamakan dengan authorization. Nah, kemudian accounting, McCapel, login at. Nah, ini ya, ada waktunya. Jadi setiap kali kita login itu akan ke track record, seperti itu ya teman-teman ya. Dengan mudahnya seperti ini teman-teman untuk pensimulasiannya. Jadi coba bayangkan teman-teman login account Google ya teman-teman ya. Maka di device yang lain, ketika teman-teman sudah terhubung dengan account Gmail-nya teman-teman, maka akan memberikan notification bahwa ada user di device A
yang telah login di jam berikut. Seperti itu teman-teman. Jadi semuanya itu terlog teman-teman, ataupun accounting ini tadi tercatat. Seperti itu ya teman-teman ya. Misalkan login at bla bla bla, kemudian ada logoutnya juga tercatat. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi ini ada identification, authentication, authorization, kemudian yang terakhir accounting. Ini bertujuan hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses. Seperti itu teman-teman. Ya. Dan juga memiliki otorisasi. Nah, dan tujuannya itu dapat dipantau serta diaudit untuk keamanan sistem yang lebih baik. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu yang dinamakan dengan AAA ataupun authentication, authorization, dan accounting. Seperti itu ya teman-teman ya. Seharusnya masih mudah untuk dipahami. Oke, kita lanjut ke next page ya teman-teman ya. Kemudian kita akan membahas mengenai risk management ya teman-teman ya. Akan membahas risk management, ataupun di sini kita akan berbicara tentang risk identification and assessment. Ya. Jadi di dalam risk identification and assessment ini terdapat 3 teman-teman. Nah, kalau digambarkan seperti ini teman-teman. Maaf. Nah, kalau digambarkan itu ada seperti lingkaran dan irisan ya teman-teman ya. Kalau di matematika, nah ini ada irisan ataupun potongan ya teman-teman ya. Dimana untuk yang lingkaran pertama ini membahas tentang threat ataupun ancaman seperti itu. Nah, vulnerability itu apa? Vulnerability itu kerentanan. Nah, sehingga di dalam risk identification and assessment ini, dari kedua irisan antara threat dan vulnerability ini, itu menjadikan sebuah resiko ataupun risk. Seperti itu teman-teman. Nah, kita akan membahas satu persatu teman-teman. Nah, kalau threat teman-teman, ini threat itu kan ancaman ya. Ancaman itu bisa berasal dari internal ataupun eksternal dari sebuah organization. Nah, contoh kalau yang berasal dari eksternal itu terkait dengan bad guy ataupun threat actor ataupun hacker teman-teman. Di mana di dalam threat ini hacker ataupun si bad guy itu berusaha untuk melakukan gain unauthorized ataupun melakukan proses hacking terhadap aset yang kita miliki teman-teman. Melakukan percobaan ya teman-teman ya. Untuk melakukan eksploitasi terhadap aset yang kita miliki. Nah, itu yang dinamakan dengan threat ataupun ancaman. Nah, kalau berbicara terkait dengan vulnerability ataupun kerentanan, bayangkan teman-teman memiliki teknologi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, namun teknologi yang teman-teman gunakan ternyata di dalamnya itu terdapat kerentanan ataupun vulnerability. Contoh, di dalam vulnerability ini memungkinkan adanya RCE ataupun remote code execution. Nah, sehingga nantinya dari kerentanan ini ketika belum dilakukan patch ataupun pembenahan, nantinya akan memungkinkan si threat ataupun ancaman dari seorang bad guy ataupun hacker untuk melakukan gain unauthorized yang memanfaatkan celah keamanan di dalam sebuah teknologi yang kita miliki teman-teman, ataupun aset yang kita miliki. Sehingga makanya di sini ilustrasinya menggambarkan threat ini ataupun ancaman dari luar dan juga kerentanan itu menjadikan sebuah resiko ataupun risk teman-teman, yang mana di dalam risk ini yang akan mengganggu proses bisnis di dalam suatu organisasi ataupun suatu instansi teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, yang dimaksud dengan risk identification and assessment. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kombinasi antara ancaman kemudian kerentanan sehingga menjadikan sebuah resiko teman-teman. Nah, itu yang dinamakan dengan risk assessment itu tadi. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjut dulu teman-teman. Nah, selanjutnya di dalam page ini, teman-teman, kita akan membahas mengenai NIST Incident Response Life Cycle. Nah, teman-teman bisa untuk memperhatikan di sini. Untuk yang pertama, di dalam life cycle NIST Incident Response ini terdapat adanya
preparation ataupun persiapan teman-teman. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya adalah untuk memastikan organisasi siap untuk menghadapi insiden keamanan dengan baik. Nah, di sini organisasi mengembangkan kebijakan, rencana, dan prosedur untuk mengidentifikasi, merespon, serta mengatasi insiden. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya itu seperti menyusun tim tanggap insiden ataupun insiden response team, kemudian melatih karyawan mengenai keamanan, memasang alat deteksi ancaman seperti firewall dan sistem pemantauan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya yang dinamakan dengan preparation ataupun persiapan ini. Kemudian yang kedua adalah detection and analysis. Nah, detection and analysis itu apa? Detection and analysis bertujuan untuk mendeteksi insiden ketika terjadi dan menganalisis untuk memahami jenis ancaman dan dampaknya. Contoh kegiatannya itu seperti apa? Nah, contoh kegiatannya adalah pemantauan jaringan untuk tanda-tanda anomali, melakukan pengumpulan data dari sistem log, dan peringatan keamanan, melakukan investigasi awal untuk menentukan tingkat keparahan ancaman. Nah, contoh di dalam detection and analysis ini, tools yang digunakan itu namanya adalah SIEM ataupun Security Information and Event Management. Nah, di dalam SIEM itu membantu untuk organisasi mendeteksi, menganalisis, dan merespon ancaman keamanan sebelum membahayakan operasi bisnis. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi contoh dari SIEM itu sendiri ya, contoh ada Elastic, seperti itu ya produknya ya teman-teman ya. Dan Elastic itu sendiri juga bisa teman-teman install karena memang open source ya. Nah, itu contoh dari detection and analysis ini. Jadi di dalam SIEM dia melakukan log ataupun pencatatan ya terkait dengan event security tersebut teman-teman, dan event yang terjadi itu seperti apa saja. Jadi mudahnya seperti itu teman-teman. Nah, kemudian yang berikutnya di dalam life cycle ini ada yang namanya containment, eradication, and recovery. Ya, jadi um, ada containment itu pengendalian, kemudian ada eradication ataupun penghapusan, kemudian ada recovery ataupun pemulihan. Nah, misalnya memutus koneksi jaringan perangkat yang terinfeksi ataupun eradication ya, adanya penghapusan seperti itu. Menghapus ancaman dari sistem seperti membersihkan malware atau mengatasi kerentanan yang bisa dieksploitasi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, recovery ya pemulihan untuk memulihkan sistem dan data kembali ke keadaan normal. Bisa termasuk menginstal ulang perangkat ataupun pemulihan data dari cadangan. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, hal ini ya kalau teman-teman sempat baca ataupun mendengar berita terkait dengan kasus PDN yang kemarin. Nah, sebenarnya di dalam NST ini ya tujuannya untuk ke sana teman-teman, sehingga ya ini saling berkesinambungan teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau memang teman-teman memperhatikan dari penjelasan yang saya jelaskan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada yang terakhir post incident activity. Nah, tujuannya apa dari post incident activity ini? Nah, tujuannya untuk melakukan evaluasi setelah insiden itu berhasil teratasi. Nah, hal ini membantu organisasi belajar dari insiden tersebut dan memperbaiki proses tanggap insiden di masa yang akan datang. Contoh ketika memang kita terkena ransomware gitu ya. Nah, persiapannya itu kayak gimana? Kayak gitu ya. Nah, contoh memberikan tim tanggap itu tadi seperti itu ya. Kemudian detection analysis, diamatin dulu dan dianalisis kayak gimana sih ransomware ini bisa menginfeksi aset yang kita miliki seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian ada containment, eradication, and recovery gitu ya. Contoh dengan containment ini ya kita memutus supaya dari ransom ini nggak terkompromis ke aset-aset ataupun server yang lain. Kemudian eradication, melakukan penghapusan. Kemudian ada recovery ataupun pemulihan. Seperti itu ya teman-teman ya. Yang terakhir, post incident activity. Kita belajar bagaimana dari proses ransomware ini bisa mengeksploitasi aset yang kita miliki. Ya, supaya ketika kita sudah berhasil menangani dari insiden yang terjadi tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Seperti itu ya teman-teman ya. Untuk um, penjelasan yang mudah untuk dipahami seperti itu ya teman-teman ya. Jadi
semuanya ini ataupun dari keempat life cycle ini saling berkaitan satu dengan yang lain sesuai dengan NIST. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke next page ya. Security policy itu apa? Security policy adalah dokumen resmi yang disusun oleh organisasi untuk mengatur bagaimana informasi dan aset teknologi itu dilindungi. Nah, hal ini mencakup aturan, pedoman, serta prosedur yang harus diikuti oleh seluruh anggota organisasi untuk menjaga keamanan data dan sistem. Tujuannya utama adalah dari kebijakan ini ya, untuk melindungi informasi dari akses yang tidak sah, kemudian perubahan yang tidak sah, serta kebocoran data, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang relevan. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, elemen utama dari security policy ini apa? Untuk yang pertama ada scope and purpose ataupun lingkup dan tujuan ya. Nah, hal ini menjelaskan mengapa kebijakan tersebut dibuat dan kepada siapa kebijakan ini berlaku, termasuk semua karyawan, kontraktor, dan pengguna sistem. Kemudian ada access control. Access control itu apa? Mengatur siapa yang memiliki hak untuk mengakses data dan sistem tertentu serta bagaimana akses tersebut diberikan atau dicabut. Nah, hal ini berkaitan dengan privilege yang diberikan ya teman-teman ya. Seperti itu ya terkait dengan akses kontrol ini. Jadi misalkan ada user biasa, kemudian ada admin. Nah, jadi itu terkait dengan tingkatan-tingkatan suatu user. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kan kalau user ada yang memang dibatasi, kemudian kalau ada yang full akses seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian ada insiden respon. Tadi kita sempat membahas di sebelum ini ya teman-teman ya. Teman-teman juga bisa memahaminya. Kemudian ada monitoring and enforcement. Jadi mengatur bagaimana kebutuhan terhadap kebijakan ini akan dipantau dan langkah-langkah yang akan diambil jika ada pelanggaran. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian ada AUP ataupun Acceptable Use Policy. Jadi menentukan bagaimana suatu karyawan dapat menggunakan sumber daya organisasi seperti jaringan, perangkat, dan data. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, security policy ini penting teman-teman. Nah, penting ya kenapa gitu. Jadi security policy ini mengurangi risiko keamanan dengan memiliki aturan yang jelas. Seperti itu ya. Organisasi dapat mengurangi peluang serangan cyber ataupun kebocoran data. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi em, apa yang sudah kita bahas ataupun bicarakan ini teman-teman, hal ini tentunya terkait dengan security fundamental ya teman-teman ya. Jadi apa yang sudah kita bahas bersama teman-teman, semoga bisa memberikan dampak ataupun knowledge bagi teman-teman ya yang mungkin ingin belajar terkait dengan security, yang mana em, security fundamental itu kan dasar ya. Jadi hal ini tentunya sangat penting jika memang teman-teman ingin belajar cyber security ya, sebelum untuk menginjak yang proses yang lebih lanjut ya teman-teman ya. Nah, mungkin begitu saja teman-teman dari apa yang sudah saya jelaskan ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya di sini ada tambahan lagi sih teman-teman sih. Cuman memang hal ini tentunya akan lebih banyak lagi kayak gitu. Nah, mungkin kita cukupkan aja teman-teman sampai ke dalam yang security policy aja ya teman-teman ya. Mengingat penjelasan kita ini hampir setengah jam seperti itu. Mungkin nanti kita akan lanjut di dalam next ya teman-teman ya, di next video seperti itu teman-teman. Mungkin kayak gitu aja. Jangan lupa untuk klik comment, like, dan subscribe di channel komitmen ya, agar channel komitmen selalu bersemangat untuk membuat video yang bermanfaat tentunya untuk teman-teman ya. See you, sampai jumpa di video yang berikutnya. Yeay!